Pada hari ini saya akan mengajak saudara untuk menggumulkan tentang what is the uniqueness of the people of God. Apa yang menjadi keunikan di dalam diri kita masing-masing sebagai seorang yang dipanggil oleh Tuhan. Maka kita akan menggumulkan akan satu tema, yaitu what is your dignity. Apakah dignitas kita sebagai seorang pelayan Tuhan? Apakah dignitas kita sebagai seorang yang dipanggil Tuhan? Apa yang menjadi dignitas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Maka apa sih kata dignitas? Kata dignitas bicara tentang jati diri kita atau harga diri kita. Kita punya harga diri sebagai orang Kristen itu sampai sebatas mana? Kita punya harga diri itu sungguh-sungguh sebagai harga diri yang kita tidak kompromi, atau kita memiliki harga diri tetapi kita sedang banyak sekali melakukan kompromi di dalam hidup kita. Khususnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Maka hari ini saya akan mengajak saudara untuk masuk di dalam satu ayat, yaitu di dalam Efesus pasal kedua. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Efesus pasal yang kedua. Dan biarlah bagian ini juga nanti akan mengajar kita untuk bagaimana kita memahami konsep pelayanan, khususnya di dalam gerakan Reform Injili, yaitu gerakan yang Tuhan percayakan untuk kita bersama-sama dapat belajar. Dan itu menjadi satu hal, kita kembali kepada konsep kitab suci terlebih dahulu, lalu baru kita akan belajar untuk melihat implikasi kita di dalam gerakan Reform Injili, yaitu di dalam gereja, di dalam persekutuan yang kita hari ini bersama-sama untuk belajar. Kita membuka dalam Efesus pasal kedua, dan kita hanya membaca ayat ke-10, ya. Efesus pasal kedua ayat yang 10. Ada semua, ada bisa pinjemin Alkitab supaya bisa lihat. Ya, boleh, silakan. Nggak nyetrum kok. Oke, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ayo kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Sekali lagi. Karena kita ini buatan Allah, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita tahu bahwa di sini ada satu tema yang besar, yaitu pada saat Paulus menuliskan akan surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan jemaat di Efesus adalah satu jemaat yang penting di dalam sejarah. Kenapa? Karena jemaat di Efesus merupakan salah satu jemaat yang sangat penting di dalam New Testament. Bagaimana mereka memiliki akan satu persekutuan, mereka memiliki gereja, mereka memiliki fellowship, dan mereka memiliki akan satu hal, yaitu mereka memiliki pergumulan sebagai orang Kristen. Nah, hari ini kita akan coba untuk belajar tentang pergumulan mereka, khususnya di dalam mereka melayani Tuhan. Saudara, Efesus itu dikenal sebagai kota yang sangat-sangat pagan. Pagan itu berarti kota yang sangat-sangat penuh dengan dewa-dewa. Ada satu dewa namanya Dewa Artemis, yang begitu dikenal sebagai satu dewa kemakmuran, dan dikenal sebagai satu dewa keindahan, dikenal sebagai satu dewa yang sangat-sangat memberikan konsep kemakmuran. Dan banyak orang ingin makmur, banyak orang ingin indah atau cantik, dan orang ingin sekali memperoleh sebuah goodness dari dewa tersebut. Maka pada saat keberadaan gereja di dalam kondisi kota yang seperti ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bertolak belakang. Maka gereja seakan-akan tidak populer di dalam keindahan tanda kutip negara atau keindahan dari satu kota yang seperti ini. Tetapi saudara, no matter what happens yang terjadi di situ, kita melihat masih ada grace, masih ada anugerah Tuhan, masih ada kasih karunia yang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka masih bisa melayani Tuhan. Mereka masih bisa melayani setiap pekerjaan Tuhan di kota yang begitu tanda kutip menakutkan, tetapi mereka masih melihat kasih karunia di dalam setiap ketidaksempurnaan mereka melayani. Mereka melayani dalam banyak hal nggak sempurna.
banyak hal mereka masih harus bergumul. Tetapi satu hal, yaitu mereka menyadari bahwa masih ada kasih karunia. Maka pada saat kita melihat Paulus mengingatkan, kamu ada di sana, pelayananmu sulit. Yes, pelayananmu sulit. Pelayananmu akan tidak gampang. Kamu akan mengajak orang dan orang akan susah untuk dapat mengerti kenapa saya harus ikut. Ya, kita mungkin ngajak begitu banyak orang dan orang mengatakan, ngapain gua ikut persekutuan dan sebagainya. Dan itu juga dialami oleh mereka, orang-orang yang ada di Efesus. Mereka coba untuk mengajak orang-orang, ayo dengar tentang firman Yesus Kristus. Tapi mereka bilang, ngapain gua mesti percaya sama Yesus? Yesus itu mati di atas kayu salib. Saudara tahu kalau kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan dianggap sebagai suatu hal yang begitu tinggi. Kenapa? Bagi mereka itu adalah sebuah hukuman. Itu orang Romawi menganggap disalibkan itu berarti adalah kriminal. Mereka tidak menganggap itu penting. Lebih baik gua percaya sama satu konsep dewa yang namanya Artemis, atau satu dewa yang namanya Diana. Itu lebih penting daripada saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai yang tersalib menebus dosa, dan bagi mereka tidak penting. Tetapi saudara, ada satu penghiburan yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Dikatakan di ayat yang ke-10, yaitu apa? For we are his workmanship. Yaitu dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, saudara. Maka di sini kita diajak untuk melihat what is your dignity. Bagaimana kenapa tidak perlu kecil hati? Kenapa kita harus tetap dengan setiap tantangan yang kita alami, kita tetap menjalankan itu dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan? Kenapa? Karena kita harus menemukan dignitas kita. Kita dicipta oleh Tuhan bukan for nothing. Kita dicipta oleh Tuhan karena kita dicipta di dalam rencana Tuhan. Maka Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana untuk anak-anaknya supaya apa? Kita mengerjakan apa yang sudah di-planning oleh Tuhan. Maka hari ini saudara yang di Tianjin bisa berkumpul hari ini. Ini adalah sebuah planning yang sudah Tuhan planningkan sebelum manusia memplanningkan pertemuan hari ini. Di dalam rencana kekekalan Tuhan, Tuhan sudah memplanningkan bahwa hari ini kita ada sebuah pertemuan rohani, ada pertemuan spiritual, di mana kita bersama-sama melihat firman Tuhan menjadi sesuatu yang penting bagi kita masing-masing. Untuk kita mendengar bahwa apa? Saudara bukan orang yang tidak ada harganya. Saudara bukan orang yang tidak jelas jati dirinya. Tidak. Tapi kita di dalam Tuhan, kita adalah buatan Allah. Kalau pakai bahasa Inggris, workmanship, yaitu saudara sudah didesain untuk do something untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara sudah dicipta dengan satu rencana bahwa saudara akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan itu dikerjakan di dalam diri kita masing-masing. Maka Tuhan sudah mendesain itu. Tuhan sudah menyatakan bahwa kita buatan Allah dan kita akan melakukan apa yang kita bisa kerjakan itu adalah buat Tuhan. Maka di sini berarti saudara dan saya punya dignitas yang sama seharusnya. Yaitu kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah jemaat bersama-sama di dalam Tuhan. Saya juga adalah jemaat, saudara juga adalah jemaat. Saya adalah hamba Tuhan, saudara juga adalah hamba-hamba Tuhan. Dan kita sama-sama adalah anak-anak Tuhan. Dan ada yang kita harus kerjakan bersama-sama. Maka bisa kita melihat kita bisa mengerjakan bersama-sama. Ini betul-betul adalah sebuah grace. Ini adalah sebuah kasih karunia. Dan kita bisa melihat dignitas kita yang sama ini berarti membuat kita seharusnya tidak boleh melupakan apa yang harus kita kerjakan. Masih banyak yang harus kita kerjakan, dan itu yang tidak boleh kita lupakan. Nah, maka sekarang bagaimana saya menyadari bersungguh-sungguh bahwa saya memang punya dignitas itu? Saya kok nggak ngerasa something unik di dalam diri saya. Saya merasa saya nggak kurang pinter, saya merasa saya kurang semangat, saya merasa saya kurang rajin, saya kurang aktif, saya merasa saya sangat nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa khotbah, atau saya nggak bisa apa. Kita merasakan, aduh saya banyak kekurangan. Kita seringkali melihat kepada apa yang ada di dalam diri kita masing-masing, dan kita bertanya, benar nggak sih saya ini memang adalah workmanship?
dari Tuhan? Betul nggak sih saya adalah buatannya dari Allah? Dan seringkali kita menganggap ini sebagai sebuah question mark di dalam hidup kita. Seakan-akan, oh enggak, saya nggak didesain oleh Tuhan untuk itu. Saya didesain oleh Tuhan itu cuma untuk sekolah saja, atau untuk jadi dokter saja misalnya gitu ya, dan atau desain untuk menjadi seorang, ya misalnya jadi seorang businessman dan sebagainya. Apakah kita cuma didesain oleh Tuhan hanya untuk itu? Maka saudara, kalau kita coba untuk berpikir ulang, apakah itu planning Tuhan di dalam hidup saudara dan saya? Saya percaya saudara, ada yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita masing-masing. Tetapi kita belum dengan firm melihat pentingnya dignitas itu dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak merasa ada pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Tetapi sudah di dalam ayat berikutnya kita melihat, karena kita itu buatan Allah. Hal yang kedua, dignitas itu bukan dignitas yang kosong, tetapi apa? Adalah dignitas yang dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Maka hal yang kedua yang kita mengerti yaitu, saudara dan saya adalah bukan orang-orang yang hanya sekedar menerima planning Tuhan, tapi saudara dicipta di situ, dicipta di dalam Kristus Yesus. Mungkin kita pikir, apa maksudnya dicipta di dalam Yesus Kristus? Bukankah saya dicipta oleh Tuhan? Yes, kita dicipta oleh Tuhan. Tapi pertanyaan, di saat saudara dicipta oleh Tuhan, saudara diizinkan untuk hidup dengan suci, hidup dengan kudus. Melalui Kejadian pasal pertama, kita melihat bagaimana Adam dan Hawa dicipta sama Tuhan. Tapi akhirnya kita melihat kejatuhan manusia. Akhirnya kita lihat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akhirnya di situ dia mati, dan upah dosa adalah maut. Dan pada saat kita melihat di situ, maka manusia sudah tidak lagi berdaya melakukan hal yang kudus. Tidak bisa lagi mengerti dignitasnya. Akhirnya manusia nggak bisa mengerti, ngapain gua berpikir secara rohani, ngapain saya berpikir secara spiritual, ngapain saya berpikir tentang Tuhan. Saya lebih baik berpikir tentang diri saya sendiri. Saya di Tianjin ngalamin kesusahan apa, ngapain saya kaitkan dengan Tuhan? Saya yang solve sendiri saja setiap masalah itu. Ngapain saya harus kaitkan dengan Tuhan? Maka di sini kita melihat jemaat di Efesus juga mengalami banyak kesulitan. Mereka dianggap minoritas, dan orang Romawi paling benci sama orang Kristen. Mereka paling anti sama orang Kristen. Orang Kristen dianggap satu kelompok yang berusaha untuk menggeser akan Tuhan yang dipercaya oleh Romawi untuk diganti dengan namanya Yesus Kristus. Maka orang Kristen saat itu dianggap minor sekali, dan dianggap gak penting, bahkan harus kalau perlu dihancurkan saja. Tetapi sudah dalam kondisi mereka yang seperti itu, mereka dikatakan, kamu harus menemukan dignitasmu, kamu buatan Allah, dan kamu dicipta di dalam Kristus Yesus. Yaitu maksudnya adalah mengajak kepada mereka untuk menyadari bahwa kamu memang sudah berdosa. Kita semua tidak ada yang gak berdosa. Dosa sudah membusuk di dalam diri kita. Dosa sudah semakin lama semakin bau di dalam diri kita. Tadi kita masuk ke di Tianjin, kita ke kamar mandi, sudah kamar mandi dari berapa meter sudah baunya minta ampun, sudah, kan? Saudara pernah nggak masuk kamar mandi yang dari berapa meter sudah baunya minta ampun? Saya akhirnya juga kebelet pipis, akhirnya saya juga pipis di situ. Gila baunya, buset dah, gitu kan? Perasaan saya sudah buang air kecil di situ. Saya akhirnya tahan sampai keluar dan sebagainya. Saya mengatakan, aduh ampun gitu ya, Tianjin jorok amat gitu kan. Nah, Beijing juga sih gitu kan. Tapi sudah pada saat saya bilang ampun, saya langsung tersentak juga dalam hati saya. Dosamu juga ampun. Dosamu itu sudah membusuk sampai begitu ampun. Dan membuat saudara dan saya seakan-akan kamu memang gak layak di hadapan Tuhan. Apalagi kita bisa menikmati sebuah anugerah besar. Kita hari ini bisa beribadah, kita bisa menikmati firman Tuhan, kita masih bisa melayani Tuhan. Anugerah diberikan kepada orang yang ampun. Saudara, pernahkah sudah berpikir bahwa sebenarnya Tuhan
bisa saja Tuhan bilang, ampun, ikan ini. Gitu. Buat apa kamu yang busuk ini gua butuhkan? Buat apa aku mencintai engkau dan mencipta ulang engkau yang apa? Yang busuk ini. Lebih baik dibuang. Tapi Tuhan bukan melakukan pembuangan terhadap kita yang sudah jatuh dalam dosa ini. Tapi Tuhan memoles ulang kita. Kita sudah rusak total di dalamnya, tapi Tuhan mentransformasi, melakukan sebuah penebusan, mencipta ulang. Di situ bahasa yang lebih keren adalah melakukan redeeming. Kita di-redeem, kita ditebus, dan kita ditebus supaya apa? Kita dipoles ulang, dan akhirnya kita yang menjijikkan bau itu, akhirnya kita memperoleh sebuah perubahan hidup yang baru. Bahwa apa? Saya memang adalah yang menjijikkan, yang ampun-ampun tadi, yang bau sekali. Tapi Tuhan punya rencana terhadap yang bau ini. Untuk apa? Dicipta ulang atau di-redeem. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan lebih sempurna. Saudara, di saat saya tadi melihat hal ini dan coba bertanya kepada diri saya sendiri, saya mau melihat, Tuhan, kenapa kau mau redeem kami? Kami sudah jatuh dalam dosa, bau, ampun. Tapi Tuhan, why? Mengapa kamu redeem kami? Sudah, maka di sini ada satu istilah yang keluar, unto good works. Ada satu hal yang kita harus lakukan. Kita dicipta dalam Kristus Yesus adalah untuk melakukan perbuatan baik. Pertanyaannya, perbuatan baik yang macam apa, saudara? Perbuatan baik macam apa yang dimaksud? Banyak orang melihat ayat ini dan mengatakan bahwa apa? Oh, melakukan perbuatan baik, melakukan goodness, berarti salvation itu by works tuh. Berarti saya memperoleh salvation supaya saya melakukan kebaikan. Nah, ini menjadi satu hal yang kita harus coba untuk teliti, saudara. Banyak orang mengatakan saya melakukan perbuatan baik maka saya menemukan salvation. Tapi bagian ini mengajarkan kita bukan demikian. Kita dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan kebaikan. Saudara bisa membedakan, salvation is not by works, tetapi it is for works. Maksudnya apa? Saudara bukan melakukan perbuatan baik untuk memperoleh keselamatan, tetapi kita diselamatkan untuk kita berbuat baik. Bisa membedakan, saudara? Kalau saya, misalnya, saya bersama-sama untuk melakukan perbuatan baik, untuk saya memperoleh reward yang namanya salvation, itu namanya bisnis. Tadi saya pagi men-sharingkan itu. Kalau saya hari ini melakukan perbuatan baik, supaya apa? Saya collecting my achievement, gitu ya. Saya collecting my pride, atau saya collecting untuk supaya saya memperoleh reward. Saya berbuat baik, nanti ratingnya naik, setelah ting, akhirnya saya dapat hadiah, saya dapat gift, saya dapat akan sebuah prize di situ. Maka itu bukan kerohanian yang sebenarnya. Ya. Kita bukan menimbun sebuah harta dan akhirnya ting, akhirnya aku berhasil, dan akhirnya saya memperoleh gift, memperoleh salvation, memperoleh keselamatan. Tidak. Tapi ayat ini mengatakan bahwa apa? Kamu dicipta dalam Kristus Yesus, maka baru kamu bisa melakukan perbuatan baik. Jadi salvation itu bukan by our own works, tapi salvation itu ada, baru saya bisa berbuat baik. Di saat saya diselamatkan oleh Tuhan, baru saya berbuat yang benar, bisa berbuat benar. Tanpa salvation, saya nggak bisa berbuat benar. Tanpa salvation, saya nggak mungkin berbuat baik. Wah, ini sebuah penjelasan teologi yang betul-betul, sudah. Berarti dignitas saudara dan saya sangat harus memutlakan keselamatan di dalam Kristus. Kalau tidak ada Kristus, tidak mungkin kita bisa berbuat baik. Tanpa Kristus, saudara tidak bisa berbuat benar. Maka di sini justru kita harus kembali kepada buatan Allah, dan kita harus kembali kepada saya harus diselamatkan dalam Kristus. Tanpa Kristus, saya yang buatan Allah ini, yang sudah jatuh dalam dosa ini, tidak mungkin saya bisa melakukan kebaikan. Maka hari ini banyak orang baik dalam dunia ini, tapi sedikit orang yang benar. Nah, ini perlu kita tanya.
Am I good? What kind of man I am? Saya orang Kristen macam apa? Saya orang baik macam apa? Dan apakah saya bisa melakukan kebaikan sungguh-sungguh? Melakukan sebuah perbuatan yang benar sungguh-sungguh? Maka saudara, di sini adalah suatu hal yang kita mesti untuk koreksi, saudara, yaitu saya dipanggil Tuhan. Saya dipersiapkan oleh Tuhan untuk saya menerima keselamatan dari Tuhan, untuk saya bisa mengerjakan pelayanan kepada Tuhan. Pertanyaannya, what kind of works yang saya dapat lakukan? Pertanyaannya adalah, pelayanan macam apa yang bisa saya kerjakan? Maka saudara coba lihat, apa yang terus di sini? Kalau saudara bertanya tentang pekerjaan baik, apa yang saya akan kerjakan? Pelayanan apa yang saya akan kerjakan? Dignitas yang bagaimana yang harus saya aplikasikan? Saudara coba lihat apa yang ada di belakang. Saudara akan melihat sebuah kalimat yang sangat menggetarkan hati. Itu apa? Pekerjaan baik, lalu koma apa di situ? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti di dalam saudara dan saya, tidak usah saudara terlalu pusing untuk mencari, Pak, aku harus pelayanan apa ya? Gua harus memberitakan Injil kepada siapa ya? Gua perlu membawa diri saya untuk concern di dalam pelayanannya bagaimana ya? Saudara tidak perlu khawatir. Di saat saudara tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kamu, Tuhan sudah persiapkan, akan persiapkan, bahkan sudah dipersiapkan sebelumnya. Yaitu apa? Pelayanan yang akan sudah kerjakan, pekerjaan baik yang harus kau lakukan. Berarti apa? Betul-betul perbuatan saudara dan saya sudah di dalam rencana Tuhan. Saudara, hari ini kita bisa berkumpul di sini pun ini sudah ada di dalam sebelumnya dipersiapkan Allah. Saya hari ini nggak nyangka kalau bisa rekan-rekan dari Beijing bisa berapa banyak yang ikut hari ini, dan juga dengan yang ada di Beijing. Kita bersyukur. Ini bukan karena desain manusia di dalam planning manusia, bukan. Kita tahu ini adalah sebuah di dalam persiapan yang sudah Allah tetapkan sebelumnya. Berarti saudara, jangan sombong di saat kita bisa menikmati sebuah berkat dari Tuhan, karena itu bukan dari kita. Kita bisa menikmati sebuah blessing. Saudara harus tahu, blessing itu bukan dari kita doing something, tidak. Tapi blessing itu ada karena Tuhan sudah mempersiapkan sebelumnya. Dan di situ, kenapa Tuhan mempersiapkan sebelumnya? Ada planning apa lagi di balik apa yang sudah Tuhan persiapkan? Ayat berikutnya baca lagi. Itu apa? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata hidup di dalamnya yaitu apa? Di dalam setiap ketidaksempurnaan kita, di dalam planning Tuhan, Tuhan bisa pakai. Di dalam saudara yang mungkin kurang pengalaman, Tuhan bisa pakai orang yang kurang pengalaman untuk melakukan pelayanan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Termasuk orang yang sehat sekalipun, termasuk orang yang cacat sekalipun, Tuhan di dalam rencananya yang sebelumnya, mereka bisa dipakai Tuhan. Tidak tahu, sudah pernah lihat tidak ada satu orang di Australia yang tangannya putus? Ya, ada waktu lahir itu betul-betul nggak ada tangannya nggak ada, lalu kakinya pun kegencet jadi cuma ada satu, gitu kan? Sudah ada namanya Nick, siapa itu? Ya, dia tulis buku, beberapa buku. Padahal lihat dia mengatakan apa? Saya pada saat menemukan diri saya seperti ini, saya berusaha untuk bunuh diri saya karena saya nggak menemukan dignitas dalam hidup saya. Saya nggak menemukan something glorious di dalam hidup saya. Tetapi sekarang dia dapat menjadi berkat buat orang lain di dalam ketidaksempurnaan dia, di dalam kecacatan dia bisa jadi berkat buat orang lain. Di dalam kecacatan dia bisa menjadi satu contoh bahwa apa? Bahwa saya bisa melakukan perbuatan baik yang sudah didesain oleh Tuhan di dalam kecacatan saya. Untuk apa? Saya menjadi berkat supaya kita bisa menjalani
setiap apa yang Tuhan desain, we would walk with them. Kita bisa menjalani setiap planning Tuhan itu bersama-sama. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat saya baca buku dari Nick siapa? Ya. Dia bukan orang yang sangat teologinya dalam sekali, enggak. Dia orang yang sangat-sangat praktis di dalam teologinya, practical di dalam cara pikirnya. Tetapi no matter apa yang ada di dalam teologi yang sangat praktis itu, dia mempercayai satu hal. Di balik kecacatan saya masih ada rencana Tuhan yang membuat dia dapat menjadi terang buat orang lain. Pertanyaannya adalah, dia menemukan dignitasnya dia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita sehatnya minta ampun kan, sampai gemuk-gemuk begini kan, lucu-lucu begini kan, ya, masih punya keunikan yang jauh lebih indah daripada, padahal saya lihat Nick itu lucu sekali sih, karena apa? Kayak penguin gitu kan, jadi benar-benar gak ada tangan, terus akhirnya kaki cuma satu gitu kan, wah rasanya unik sekali. Tapi saya juga percaya saya juga unik, ya. Dan saya percaya kalian juga adalah unik. Dan saya percaya di balik kita semuanya ini yang unik-unik ini, ada yang Tuhan persiapkan. Dan di dalam apa yang kita hidupi ini, ada yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Dan di saat kita percaya kepada Yesus Kristus, dan kita percaya dia adalah penebus dosa saya, dia yang betul-betul care, peduli dengan saya, sehingga dia rela mati menebus dosa saya dan bangkit dari kematian, menyatakan kemenangan. Maka pertanyaan kita adalah, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Pertanyaannya, shall we? Maukah saudara mempercayai satu hal, bahwa di balik diri saudara ada rencana Tuhan yang sudah didesain sebelumnya, dan kita kerjakan bersama-sama, berjalan bersama-sama. Kalau pakai di dalam bahasa Indonesia memakai istilah hidup di dalamnya. Kalau bahasa Inggris memakai istilah walking, gitu. Berjalan bersama-sama, menjalani hidup bersama-sama. Dan pada saat menjalani hidup itu gampang atau tidak? Tidak selalu lancar, saudara. Saudara akan bertemu dengan kecapean, saudara akan bertemu dengan tantangan, saudara akan bertemu dengan gencetan, apa gencetan itu ya? Dipepet gitu ya, misalnya benar-benar tergencet, kepepet, misalnya begitu. Kadang-kadang kita akan mengalami hal seperti itu. Tapi saudara, God prepared beforehand so that we would walk in. Maka saudara, mari kita bersama-sama belajar menikmati semuanya itu. Dan sebelum saya selesaikan di sini, ini yang orang yang saya maksud ya. Satu istilah yang saya sangat tertegur. Just because I don't understand God's plan doesn't mean that He is not with me. Ini mengatakan bahwa bukan karena saya nggak ngerti apa yang Tuhan planningkan, saya tidak mempercaya bahwa Tuhan tidak bersama-sama dengan saya. Justru dalam keadaan yang seperti itu, lucu kan, kayak penguin kan, saudara? Dia berkata sesuatu yang glorious. Just because I don't understand God's plan doesn't mean that He is not. Dan saudara, ini adalah sebuah hal. Saudara bisa mempercayai Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup saudara yang seperti ini, ya. Yang lucu-lucu ini, yang cantik-cantik ini, yang ganteng-ganteng ini, yang geai-geai ini, ya. Untuk apa saudara? Untuk bisa mengerjakan apa yang sudah diplanningkan oleh Tuhan sebelumnya. Nah, sekarang saya akan coba untuk men-sharingkan beberapa hal, saudara. Izinkan saya untuk men-sharingkan beberapa hal, khususnya untuk apa yang menjadi pelayanan di dalam gerakan Reform Injil, ya, sebelum kita akan selesaikan. Sudah, melayani Tuhan itu adalah sebuah keharusan. Serving God is a must, adalah sebuah keharusan, dan kita itu adalah harga mati hidup kita masing-masing. Tidak ada orang Kristen yang tidak diberikan kesempatan untuk melayani. Semua orang, tidak peduli hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, semua diberikan harga yang sama, yaitu melayani Tuhan. Tetapi di dalam pelayanan, bagaimana kita sungguh-sungguh dapat melayani dengan benar? Maka saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat akan the uniqueness of the Reformed Evangelical Movement in Indonesia. Inilah adalah
adalah moto khususnya dari gereja kita, yaitu kita melihat dalam kertas lembaran saudara, kita adalah dari gereja Reform Injil. Inilah gereja kita yang ada di Jakarta. Dan saudara, apa yang menjadi keunikan di dalam Reform Evangelical Movement? Kenapa menjadi penting untuk kita bersama-sama menjalani sebuah pelayanan? Semuanya didasari dari satu hal. Semua adalah karena Tuhan. Ya. Maka saudara, ini yang menjadi roots di dalam iman kita. Itu kita adalah based on sola scriptura. Yaitu kita based on the Bible. Kita mempercayai bahwa prinsip-prinsip hidup kita adalah prinsip yang bukan dari luar dari Bible. Tapi kita justru menangkap prinsip hidup, justru kita menggali dari Alkitab. Karena kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Maka hidup saudara dan saya, pelayanan hidup saudara dan saya, semuanya harus kembali kepada Alkitab. Kedua yaitu dalam sola gratia, yaitu segala sesuatu bukan karena hanya based on scripture saja, tapi kita butuh iman untuk dapat mengerti scripture. Kita butuh iman untuk kita percaya akan scripture. Pertanyaannya, what is faith? Apa itu iman? Maka iman adalah ketaatan mutlak terhadap firman Tuhan. Maka saya belajar beriman, saya belajar taat, saya belajar menjalankan apa yang Tuhan mau. Dan itu harga mati saya dalam mengikut Tuhan. Jadi untuk mengikut Tuhan itu gak gampang. Kenapa? Karena Tuhan bilang apa? Abraham, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Pertanyaannya, kemana Tuhan? Tuhan gak kasih tahu destinasinya mana. Saya setiap kali kalau traveling pasti, saya nanti minggu depan saya mau pergi ke Shanghai. Hari Selasa saya mau ke Shanghai. Lalu akhirnya hari Jumat saya pergi ke Guangzhou. Saya tahu destinasi saya. Tapi Abraham waktu itu, Abraham, keluarlah dari Ur Kasdim, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana? Nggak tahu. Nah ini sebenarnya apa? The meaning of gratia. Fide ya. Sola fide, yaitu saya diajak untuk belajar tentang beriman. Dan pada saat saya belajar untuk beriman, saya harus percaya mutlak kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang satu-satunya yang mutlak dalam dunia ini. Maka satu-satunya mutlak. Maka di saat kita bisa beriman, itu adalah anugerah Tuhan. Tak mungkin manusia bisa beriman dengan benar. Maka saudara bisa beriman, saudara bisa taat dengan mutlak kepada firman Tuhan. Itu hanya karena anugerah Tuhan saja. Sola gratia. Kalau sola fide tentang iman. Imannya bagaimana? Apakah imannya bisa menyelamatkan saudara? Apakah ketaatan saudara bisa menyelamatkan? Tidak. Iman yang menyelamatkan itu hanya di dalam satu action yang dilakukan oleh Allah kepada manusia. Dan tidak ada manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka cuma satu, yaitu solus Christus, yaitu hanya Kristus satu-satunya yang memberikan iman, memberikan anugerah, dan memberikan firman yang dapat menyelamatkan. Maka hanya Kristus satu-satunya. Why? Kenapa perlu Kristus mati di atas kayu salib menebus dosa kita semuanya? Adalah karena semua adalah soli Deo Gloria, kemuliaan nama Tuhan di dalam rencana Tuhan yang sudah didesain sebelumnya. Maka kita menjalankan semuanya. Arti yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, dan seorang hamba Tuhan yang Tuhan izinkan menjadi contoh khususnya di dalam gereja-gereja yang ada di Indonesia, salah satunya adalah pendeta Dr. Stephen Tong. Nah, saudara mungkin melihat foto ini dan berkata, waduh tua ya sekarang ya, dulu mukanya ganteng-ganteng dan kulitnya begitu muda. Memang manusia memang waktu ganteng itu terbatas, gitu ya. Dulu begitu ganteng, ternyata udah tua, gitu kan istilahnya. Tetapi tua-tua ya lumayan lah, gitu udahlah di fotonya. Ya. Nah, beliau sangat dipakai Tuhan sampai kepada umur yang ke-74. Dan di dalam umur yang 74, saya 2 minggu yang lalu masih bertemu dengan beliau di Hong Kong. Dan kami bertemu sudah lama nggak ketemu, wah bersenda gurau sampai jam 2 pagi sudah. Dan bersenda gurau mengatakan bahwa apa? Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Di dalam pelayanan yang kita kerjakan, sibuknya minta ampun, tapi sukacita itu betul-betul anugerah. Kita pelayanan capek-capek, tapi benar-benar blessing Tuhan selalu berikan.
Dan akhirnya kita mengatakan bahwa apa? Bahwa melayani Tuhan itu sebuah sukacita. Tetapi bukan berarti sukacita akhirnya kita lupa diri. Kita masih harus banyak berjuang. Kenapa? Karena masih banyak yang harus kita kerjakan di dalam pelayanan. Dan di dalam pelayanan kadang-kadang kita harus sabar. Di dalam pelayanan kadang kita harus lebih militan. Kadang kita harus lebih berjuang. Maka saudara, di dalam pelayanan kita harus mempercayai banyak hal. Maka bagaimana kita belajar untuk melayani Tuhan? Hal yang pertama, we must have belief. Kita harus punya akan kepercayaan penuh. Saya adalah orang Kristen, saya percaya penuh kepada Allah, saya percaya penuh kepada karya Kristus sebagai juru selamat saya, dan saya percaya penuh akan pekerjaan Roh Kudus. Saya percaya penuh tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan, yang akan kerjakan, dan menjadi sebuah realita di dalam hidup kita masing-masing. Barulah iman, atau kita berkata belief itu, menjadi tuan atas diri kita masing-masing sebagai profesi kita. Jadi saudara boleh jadi dokter, saudara boleh jadi businessman, saudara boleh jadi guru, saudara boleh jadi hamba Tuhan, tetapi saudara, belief itu harus menjadi hal yang pertama. Seringkali orang mengatakan rasio dulu, baru perasaan, perasaan dulu, baru nafsu, atau baru kelakuan, dan sebagainya. Tapi di dalam firman Tuhan mengatakan tidak. Hal yang pertama, yang paling utama adalah faith first, atau belief first. Kita percaya penuh kepada Allah terlebih dahulu. Dan iman kita atau belief kita menjadi tuan atas rasio kita. Maka akademik itu adalah sebuah hal yang kita sama-sama kerjakan di dalam profesi kita. Atas bisnis, atas hukum, atas musik, atas medis, dan sebagainya. Maka apa yang kita menjadi background kita ini masing-masing berbeda-beda, bukan? Academic life kita ini jangan menjadi utama, tetapi harus menjadi pelayan dari apa yang kau percaya. Bisa saudara menjadi seorang dokter, jadilah dokter yang beriman. Bisa saudara menjadi seorang businessman, jadilah businessman yang beriman. Saudara menjadi seorang guru, jadilah guru yang beriman. Dan bukan hanya yang memiliki belief saja, tapi belief yang menjadi daging di dalam akademik saudara. Tetapi bukan hanya itu saja, tapi juga di dalam spiritual life kita, gitu, kerohanian saudara. Apakah saudara sungguh-sungguh peduli dengan kerohanianmu hari ini? Apakah saudara peduli bahwa saya hari ini kurang cinta sama Tuhan rasanya? Saya harus perbaiki hidup saya harus lebih lagi membaca Alkitab, saya harus lebih lagi. Seringkali orang-orang Kristen adalah orang yang paling cuek dengan kerohaniannya sendiri. Orang Kristen adalah orang yang paling cuek dengan disiplin rohani yang seharusnya mereka jalankan. Orang Kristen justru adalah orang yang paling cuek di dalam apa yang seharusnya dia kerjakan. Saya dapat sebuah artikel, saudara, yang saya baca, dan ini adalah statement dari seorang dosen dari Saat, di mana dosen dari Saat ini mengatakan bahwa satu hal, orang-orang yang paling susah untuk saat teduh bukanlah jemaat yang setiap hari Minggu pergi ke gereja. Justru yang paling gak suka saat teduh adalah hamba-hamba Tuhan yang setiap hari berkhotbah. Lalu dia mengatakan apa? Lebih susah bersaat teduh daripada berkhotbah. Waktu saya baca artikel itu, gila men. Saya dikritik tanda kutip. Apa maksudnya? Dia mengatakan, banyak orang lebih suka berkhotbah daripada bersaat teduh. Banyak orang lebih suka memberkati orang lain daripada dirinya diberkati oleh firman Tuhan. Waktu saya baca itu, satu sisi pertama saya terasa tertegur, tapi satu sisi lagi saya tanya, is that me? Apakah itu saya? Dan akhirnya saya menemukan bahwa jangan-jangan artikel itu benar. Kita seakan-akan merasa sudah secure memberkati orang lain, tapi kita lupa kita sudah lack a lot of things, sehingga akhirnya kita merasa kita sudah diberkat buat orang lain, tapi kita tidak dapat berkat dari firman Tuhan. Ya kan? Kita ingin orang lain dapat
Apa misalnya orang lain berdosa, wah, I'm so care about you, saya care dengan dosamu, tanda kutip. Tapi kita sendiri tidak care dengan dosa kita sendiri. Kita semakin menyadari bahwa apa? Kita peduli pada orang lain, kita tidak peduli pada diri kita sendiri. Maka sudah, spiritual harus menjadi sesuatu concern. Are you concerned about others, and you are concerned about yourselves, your spiritual life dalam hidup masing-masing. Maka spiritual menjadi penting juga. Tetapi bukan cuma untuk spiritual dirimu saja. Kenapa ministry itu penting? Karena disitulah sudah belajar melayani, disitulah sudah belajar untuk peduli, bukan cuma peduli kepada orang lain, peduli pada diri sendiri, tapi sudah juga belajar peduli dengan orang lain. Maka hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul hari ini, sudah, inilah sebuah kepedulian bersama. Kita sama-sama belajar peduli. Kita belajar sama-sama, satu grade sama-sama belajar firman Tuhan. Saya juga sebagai hamba Tuhan belajar satu grade dengan saudara sekalian. Untuk kita sama-sama di bawah firman Tuhan, kita mau sama-sama belajar. Tetapi untuk belajar firman Tuhan, butuh fighting spirit. Untuk apa? Untuk mengambil sebuah komitmen, full of commitment. Untuk apa? I must to learn. Aku harus dengan disiplin mencari kebenaran, harus dengan disiplin untuk mempelajari kebenaran. Dan untuk itu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. We need the power of the Holy Spirit. Kita perlu Roh Kudus. Tuhan, pimpinlah saya. Roh-Mu yang kudus biarlah bertahta dalam hati saya, dan pimpin saya mengerti firman Tuhan lebih dalam, mengenal Tuhan lebih dalam. Sehingga apa? Saya tidak sembarangan jadi orang Kristen. I know whom I believe. Aku tahu siapa yang kupercaya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tahu apa yang harus aku perjuangkan di dalam hidup saya. Kenapa? Kembali kepada kitab suci. Karena Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Dan saya butuh iman. Saya butuh kebenaran. Saya butuh kekuatan dari Tuhan. Saya butuh penyertaan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang. Maka tugas gerakan Reform Injili, tugas persekutuan ini adalah menjalankan dua fungsi. Fungsi pertama adalah kita menjalankan fungsi keimaman. Fungsi keimaman yaitu apa? Ya, kita ada tradisi, kita ada liturgi, kita persekutuan ini ada aturannya yang ditetapkan. Kita nggak boleh sembarangan. Kita harus, kalau sudah lihat fotonya di gambar itu ya, waduh, bedanya nabi sama imam itu beda ya. Kalau imam pakai jubah, kalau sekarang imam itu pakai batik. Ya, kita melihat, waduh, imam begitu memiliki akan satu hal, job description-nya sendiri. Job description-nya yaitu dia adalah hamba Tuhan. Dia akan memimpin sebuah misa atau memimpin sebuah sebuah liturgis dan sebagainya. Nabi tidak pernah pimpin liturgis. Nabi tidak pernah pakai jubah. Nabi tidak punya job description. Pokoknya kerjanya gak amburadul, tapi at least memberitakan firman Tuhan. Nah, ini adalah satu hal yang penting di dalam apa yang kita kerjakan. Kita jalankan dua ini. Kita jalankan fungsi keimaman. Ada hamba Tuhan, ya. Lalu juga ada yang namanya liturgis. Tapi bukan cuma terjebak di dalam job description, tapi kita juga menjalankan fungsi kenabian. Kenapa? Nabi tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nabi sekali dipimpin oleh Tuhan pergi, kamu harus pergi. Dan saya heran adalah orang-orang yang jadi nabi yang dipakai Tuhan tidak selalu perfect. Contohnya Yunus. Yunus pun pakai bahasa Surabaya itu dablek, saudara. Dablek banget. Kenapa? Dibilang, ayo Yunus bangun, pergi dan beritakanlah kepada orang-orang di Niniwe bahwa kamu harus bertobat. Lalu langsung Yunus berkata, gua disuruh untuk memberitakan berita pertobatan kepada Niniwe. Gendeng apa? Gila apa? Kenapa? Karena Niniwe itu jahatnya minta ampun. Kami orang Yahudi itu dibantai luar biasa sama mereka. Lalu mereka, Yunus sampai berpikir-pikir, gila ya, Tuhan kok masih mencintai bangsa yang barbar seperti itu. Saudara tahu tidak, saya pernah ceritakan, kalau di Niniwe itu bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu dikenal sebagai bangsa yang barbar. Pernah sampai orang-orang Yahudi waktu itu menjadi
menjadi tawanan dari mereka, mereka dihukum dengan begitu banyak hal-hal yang mengerikan. Telinga mereka dipotong, hidung mereka dipotong, kulit mereka dikulitin, dijadiin wallpaper rumah. Ini loh gua yang sudah bunuh orang Yahudi, gua udah bunuh orang Yahudi berapa macam. Ini hidungnya orang Yahudi gua udah kumpulin. Gila, barbar. Lalu mereka melakukan suatu hal yang kecil yang diingat selalu oleh orang-orang Jewish hari ini, gitu. Suka masukin tangan di dalam mulutnya tawanan orang Yahudi, dipelintir lalu ditarik. Wih, di dalam tradisi orang Yahudi itu kedosanya orang Asyur, dosanya orang Niniwe itu diingat seumur hidup. Tapi sekarang Yunus disuruh pergi ke situ untuk apa? Memberitakan berita pertobatan kepada mereka. Kalau saudara jadi Yunus, saudara akan berkata apa? Oh iya Tuhan, saya akan memberitakan berita pertobatan. Saya akan mengasihi mereka dengan firman Tuhan. Wah, sungguh mati saudara. Kita kalau jadi Yunus akan berkata apa? Kita akan mengatakan hal yang sama itu. Tuhan, lu gila. Orang jahat seperti itu lu mau dia bertobat. Saudara, itu orang barbar, lu mau dia bertobat. Disitulah imam tidak bisa mengerjakan itu. Yang bisa dipanggil Tuhan untuk memberitakan itu hanya para nabi. Tetapi nabi yang dipakai oleh Tuhan pun adalah nabi-nabi yang sebenarnya sangat tidak sempurna dalam pelayanan. Tapi no matter what, dicatat dalam kitab suci, Yunus jadi berkat buat Niniwe. Akhirnya apa? Akhirnya bangsa Niniwe bertobat, ditulis dalam kitab suci. Maka fungsi kenabian tidak boleh dilupakan di dalam pelayanan. Sekali kita melupakan fungsi kenabian, kita akan terjebak di dalam keimaman dan akan selalu mikirnya cuma secara job description, tapi kita tidak pernah dinamis di dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan fungsi kenabian. Dan ini menjadi penting. Dan terakhir saya akan mengajak saudara untuk melihat seberapa persen saya harus menjadi seorang yang bisa melayani Tuhan. Saya kan tidak punya kelebihan. Saya kan mungkin kita kalau mau membandingkan misalnya, saya ini orang speednya tuh lambat sekali. Misalnya pau-pau, cepat sekali. Terus gimana dong ini? Mana bisa saya dipakai Tuhan? Lihat pau-pau, aduh dipakai Tuhan luar biasa. Lihat gua, aduh mati, dan gak mungkin dipakai Tuhan. Terus bagaimana kita melihat seperti ini? Kita akan melihat line pelayanan GRI Taiwan China, atau kita melihat line pelayanan Alkitabiah, bisa kita pelajari di dalam hal seperti ini. Ini contoh saja saudara ya. Yaitu ada dua macam bis di Jakarta. Yang satu namanya Transjakarta, yang sudah hancur berapa kali gitu kan? Yang satu adalah Kopaja yang gak hancur-hancur saudara ya. Apa bedanya line pelayanan dari Kopaja dengan Transjakarta? Kopaja itu bisa berhenti di mana saja, buk, bang, turun, langsung dia turun gitu kan. Maka sudah langsung ngasih uang juga langsung di tempat. Kalau Transjakarta nggak bisa, lu mesti lewat satu tukar koin, lalu akhirnya atau tukar pakai kartu, lalu akhirnya masukin kartu atau masukin koin, lalu akhirnya tunggu tiketnya, lalu nggak bisa sembarangan, lalu Transjakarta juga nggak bisa berhenti, saya nanya sendiri, ada terminalnya sendiri, ya toh? Kopaja bisa sembarangan, di mana kamu mau turun boleh, pokoknya satu jalur itu, berhenti berapa kali diladeni sama dia. Kadang-kadang sudah harus belajar untuk melihat apa? Pelayanan ada macam-macam, termasuk saya pakai contoh ini. Saudara mungkin pau-pau kita anggap sebagai Transjakarta gitu ya. Pelayanannya aduh mulus banget, hebat banget. Tapi apa? Tapi dia cuma stop di stasiun-stasiun yang memang sudah ditetapkan. Kelihatannya dia begitu, aduh bagus banget, bisnya bagus banget. Itulah pau-pau gitu selain itu kan. Waduh pau ingat sekali. Pelayanan begitu rapi, nggak ada kesusahan, jalurnya jalur plong, nggak ada macet sama sekali, enak banget pelayanan itu. Tapi ada yang bilang, waduh gua ini aduh macet bareng-bareng sama mobil lainnya, sama Helica, sama Bajai, sama sama mobil-mobil pribadi dan sebagainya, sama-sama macet bareng-bareng. Tapi lu bisa berhenti di mana saja. Aduh gua kepanasan nih, nggak ada AC. Jakarta ada AC. Pelayanan kita kadang-kadang kita mengalami hal seperti ini. Tapi sudah, no matter berbedanya apa yang di dalam
pelayanan seperti itu. Itulah imam dan nabi. Kadang-kadang imam, wah begitu indah, jubahnya begitu bagus, batiknya begitu bagus, lalu begitu. Dan kita mungkin cuma kopaja, tapi saudara, kopaja juga bisa jadi berkat. Transjakarta juga bisa jadi berkat. Ini bukan promosi ya, bukan promosi Pemprov DKI, tapi at least saya mau promosi satu hal, pelayanan kita. Jangan takut di saat kamu cuma pelayani, aku cuma bisa pelayanan begini, kamu bisa pelayanan begini, itu pun sudah ada di dalam desain Tuhan. Kenapa harus mengecil hati? Di saat kamu bisa melakukan banyak hal, kamu harus berkata bahwa Tuhan sudah desain saya untuk melakukan banyak hal. Kalau saudara sudah sungguh-sungguh bisa dapat ini dalam hidupmu, you will know your dignity di dalam Tuhan. Maka you are not nothing di dalam Tuhan. Meskipun di dalam dosa you are nothing, tapi Tuhan desain engkau menjadi seorang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk dalam rencana Tuhan yang Tuhan sudah desain sebelumnya. Pertanyaannya, realize nggak saudara dan saya di dalam hidup ini? Maka saudara, sekali lagi kita baca akan Efesus pasal 2 ayat 10 sebelum kita tutup persekutuan kita hari ini. Nah, kita baca sekali lagi Efesus pasal 2 ayat 10. 1, 2, 3, pelan-pelan. Karena kita ini buatan Allah, dicipta dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita duduk sama-sama. Minta Pak Tony. Bapak, kami bersyukur sekali lagi padamu Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh mengerti dan fungsi kami sebagai orang-orang yang telah Engkau tunjuk, sebagai orang-orang yang telah Engkau pilih dari sebelum dunia ini dijadikan. Kami bersyukur Bapa, Engkau sudah mendesain masing-masing kami begitu unik sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, kiranya Engkau membantu kami untuk menyadari, untuk mengerti, dan untuk melakukan apa yang telah Engkau desain bagi kami, melakukan pelayanan kami masing-masing Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak takut untuk melangkah, supaya kami berani mengambil keputusan, supaya kami menetapkan hati kami untuk melangkah lebih dalam, untuk lebih melayani Engkau lagi Tuhan, lebih mencintai Engkau. Tolong kami dalam mengerti setiap pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Terima kasih untuk firman yang begitu hidup, yang membangkitkan kami, yang menegur kami, yang mengajar kami juga bersama kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita